Shalom, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang sudah menginspirasikan firman-Mu juga berkenan mencerahkan, menerangi hati kami supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Demikian 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Saya berikan tema renungan kita, Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Saudara-saudara, kita sudah sampai di kitab 1 Raja-Raja. Kitab Raja-Raja melanjutkan sejarah Israel yang sudah dimulai dalam kitab Samuel. Sejarah bangsa itu dikisahkan melalui kehidupan para raja dan nabi yang sedang melayani pada setiap era kerajaan. Ada banyak raja-raja yang dicatat di dalamnya. Ada yang setia, tapi juga ada yang jahat di mata Tuhan. Tentang siapa penulis 1 Raja-Raja tidak jelas diketahui. Namun orang Yahudi mengacu pada Yeremia sebagai penulis. Penulisan kitab ini diperkirakan antara tahun 560 sampai 538 sebelum Masehi. Nama kitab ini disebut Kitab Raja-Raja, Melesim dalam bahasa Ibrani. Judul yang sesuai dengan isinya, karena isinya mengisahkan tentang sejarah raja-raja yang pernah memerintah di Israel setelah masa Raja Salomo. Kitab 1 Raja-Raja dimulai dengan akhir pemerintahan Daud dan kemudian dilanjutkan dengan pemerintahan Salomo yang menjadi raja di Israel. Pada masa pemerintahan Salomo, Israel disebut mengalami masa keemasan atau zaman keemasan, kedamaian dan kemakmuran. Salomo memimpin dengan penuh kuasa, tapi juga penuh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Kerajaannya semakin luas. Ia membangun bait Allah yang megah dan juga membangun istana kerajaan di Yerusalem. Ini adalah prestasi yang besar. Kehidupannya dapat menjadi berkat bagi bangsanya dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Sehingga Salomo juga disebut menjadi tipe atau menjadi tipologi bagi Kristus. Mencerminkan Kristus dalam hikmat dan kasih-Nya yang agung. Namun, tidak diduga pada usianya yang semakin lanjut, raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya itu tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Salomo berpaling dari Tuhan karena pengaruh istri-istri dari bangsa asing yang tidak percaya kepada Tuhan. Ia menjauhkan dirinya dari Allah dan juga dari bait-Nya. Sebagai akibatnya, hati raja terpecah dua, hatinya mendua. Bersamaan dengan itu, kerajaannya pun terpecah menjadi dua bagian. Ada kerajaan utara dan selatan. Raja berikutnya, Rehabeam di kerajaan Yehuda di bagian selatan, yang terdiri atas dua suku. Dan kemudian Yerobeam di kerajaan Israel di bagian utara terdiri atas 10 suku. Israel adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada akhirnya berakhir dengan aib dan kekalahan. Mengapa demikian? Jawabannya jelas, karena dosa. Salomo menyembah kepada berhala-berhala asing dan bangsa Israel mengikutinya. Akibatnya kerajaan itu terkoyak atau terpecah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Namun Dia tidak akan pernah mau kompromi dengan dosa. Dosa pasti menghasilkan konsekuensi, bukan hanya bagi Salomo,
tetapi juga bagi bangsanya sendiri. Maka mari kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, berpegang pada perjanjian dan ketetapan Tuhan. Jikalau kita tetap berpegang pada perjanjian Tuhan, kita pasti dipelihara sampai kesudahannya. Jadi melalui bagian ini kita diajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Dia mau meneguhkan perjanjiannya, tetapi juga pada saat yang sama, Dia mau supaya umatnya tetap mengikuti apa yang Tuhan sudah perintahkan, bahwa manusia atau umatnya juga supaya tetap berpegang kepada perjanjian dan segala ketetapan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Kiranya kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepada perjanjian Tuhan, karena sesungguhnya kita adalah anak-anak perjanjian itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu, firman-Mu kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu pada perjanjian-Mu, bahwa Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu, khususnya berkaitan dengan janji keselamatan yang kami sudah dapatkan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kiranya Tuhan teguhkan kami dan pimpin kami, supaya kami menjadi anak-anak yang setia, yang mengikuti apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.